Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Syadaratud Dahab fi Akhbari Man Dahab karya Abdul Hayy bin Imad Al-Hambali di jilid 8 halaman 255 dijelaskan bahwa Syekh Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Ali Ad-Daiba atau yang terkenal dengan Imam Daibai dilahirkan di kota Zabid hari Kamis fi yaumil khamis ar-rabi minal Muharram, tanggal 4 Muharram al-Haram tahun 860. Dijelaskan di sini ayahnya dari Syekh Abdurrahman ini, Imam Daibai, ayahnya adalah Syekh Ali, pergi dari kota Zabid, maka putra ini tidak sempat melihat ayahnya. Kemudian beliau ini diasuh oleh kakeknya dari jalur ibu bernama Syekh Ismail ibn Muhammad ibn Mubaris Asy-Syafi'i. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa Syekh Ad-Daibai yang mengarang kitab Maulid Daiba dengan nama lengkap Abdurrahman bin Ali Ad-Daiba wa kana siqatan, orang yang bisa dipercaya, salihan, orang yang saleh, hafidun lil ahbar, banyak hafal hadis, wal asar, dan perkataan sahabat maupun tabi'in. Lebih sempurna lagi disebutkan di dalam kitab Al-A'lam karya Khairuddin Az-Zirikli di jilid 3 disebutkan di sini bahwa mata abuhu fil Hindi walam yarah. Ayah dari Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ini meninggal di India dan beliau tidak sempat melihatnya. Sedangkan kata daiba di sini disebutkan bahwa makna daiba bi lughati Sudan al-Abyad. Jadi daiba itu sendiri julukan dari kakeknya Syekh Ad-Daibai, namanya kakek yang jauh, namanya Ali bin Yusuf, mendapatkan julukan Ad-Daibai. Dijelaskan di dalam kitab Al-A'lam di Zirikli. Kemudian Ad-Daibai ini seorang ahli sunnah wal jamaah. Seorang ahli sunnah wal jamaah bukan berarti ketika beliau mengarang maulid di dalam kitab Maulid Ad-Daibai, Maulid Ad-Daibai, beliau tidak menyebut Abu Bakar, tidak menyebut Umar, tapi menyebut Ali. Walana khairul anami Abu wa Aliyul Murtada hasabu. Beliau menyebutkan di bait walana khairul anami Abu, kami punya ayah sebaik-baiknya makhluknya Allah,
sebaik-baiknya manusia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya kakek sebaik-baiknya manusia, punya ayah, walana khairul anami abu, dan kami punya ayah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ayah adalah kakek. Wa aliyul murtada hasabu, dan punya Sayyidina Ali yang diridhai oleh Allah. Hasabu mulia. Wa ila sibtaini nantasibu, dan kepada Hasan dan Husain, kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dinisbatkan nasaban ma fihi min dakhani, nasab yang tidak terkontaminasi oleh asap, oleh kotoran. Nah, syair seperti ini tidak berarti beliau tidak menyebut Abu Bakar, tidak menyebut Umar, kemudian dikatakan Syiah. Itu tidak bisa. Ketika seorang pengarang kitab hanya menyebut Sayyidina Ali, hanya kemudian dipastikan itu sebagai indikasi pasti bahwa dia orang Syiah, itu tidak bisa. Karena terbukti di dalam karya Ad-Daibai yang menunjukkan beliau itu orang Sunni, yaitu karya Syekh Ad-Daibai, Syekh Abdurrahman bin Ali yang terkenal Syekh Daiba, itu dalam kitab Taisirul Wusul ila Jami'il Usul. Ini kitab karya Ad-Daiba, Syekh Abdurrahman yang punya Maulid Daiba, Taisirul Wusul ila Jami'il Usul. Ini kitab 4 jilid. 4 jilid Taisirul Wusul ini. Kemudian ini kitab ringkasan dari kitab Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul, karya Al-Mubarak ibn Muhammad ibn Asir Al-Jazari, sebanyak 11 jilid. 11 jilid diringkas oleh Imam Daiba atau Syekh Abdurrahman ibn Daiba ibn Ali Ad-Daibai, ini menjadi 4 jilid. Nah, dalam kitab ini, saya baca dalam kitab ini yang menunjukkan beliau itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyantumkan satu bab Nah, di bab 2 pasal 6 Kitabul Khilafah wal Imarah, beliau mengatakan al-babus sani fi zikril khulafa'ir rasidin wa bai'atihim radhiyallahu anhum, mengangkat tema tentang khulafa'ur rasidin, khalifah-khalifah yang benar, khalifah-khalifah yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dengan urutan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ini di dalam kitab Taisirul Usul, diangkat oleh beliau sendiri. Beliau mengutip di sini di halaman 30 jilid 2 dari kitab Taisirul Usul mengenai perkataan Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan Umar, bal nubayi'uka anta, kita membaiat mengangkatmu Abu Bakar sebagai khalifah, fa anta sayyiduna, maka engkau pemimpin kita, wa khairuna, maka engkau sebaik-baiknya kita, wa ahabbuna, dan engkau manusia yang paling dicintai di antara kita, paling dicintai ila Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas pengangkatan Umar membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah,
dan mengatakan manusia yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Imam Daiba juga menyebut Abu Bakar Umar. Meskipun di dalam kitab Diba ini mungkin beliau tidak memuji-muji Umar, tidak memuji-muji Abu Bakar. Tetapi di dalam karya yang lain, yaitu kitab Taysirul Wusul, beliau memuji-muji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memuji Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan beliau ini ahli sunnah wal jamaah, ya. Beliau berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian saya baca lagi di kitab Taysirul Wusul, beliau mengutip perkataan Umar, pidato politik Umar ketika Umar diangkat menjadi khalifah. Beliau mengatakan, Umar bin Khattab dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai yang punya Maulid Daiba. Di dalam kitab Taysirul Wusul, Umar mengatakan, Ana Umaru, saya Umar, walam akhris ala amrikum, dan aku tidak ambisi, tidak loba, tidak ada rakus untuk memimpin pemerintahan kamu sekalian. Nah, jadi Umar tidak rakus, Umar tidak ambisi jabatan, tapi menjadi khalifah yang kedua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ambisi Sayyidina Umar. Ini juga diangkat oleh kitab Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai di dalam kitab Taysirul Wusul, di jilid 2 halaman 34. Kemudian tentang Imam Barzanji, di dalam kitab Mu'jamul Mu'allifin, ensiklopedi nama-nama pengarang kitab, ensiklopedi biografi pengarang-pengarang kitab, Mu'jamul Mu'allifin, karya Umar Ridha Kahalah, Umar Ridha Kahalah, juz 3. Di juz 3 disebutkan Imam Barzanji dengan nama Syekh Ja'far Ibn Hasan Ibn Abdul Karim Ibn Muhammad Ibn Abdul Rasul Al-Barzanji. Cuma bedanya di dalam kitab Mu'jamul Mu'allifin disebutkan tahun wafatnya ialah tahun 1187. Tahun wafatnya 1187 Hijriah. Kemudian di dalam kitab Al-A'lam Liz-Zirikli karya Khairuddin Az-Zirikli jilid 2 halaman 123 disebutkan bahwa pengarang Maulid Barzanji atau Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji ini wafat tahun 1177. Jadi ada perbedaan ya. Wafatnya kalau di dalam kitab Al-A'lam karya Khairuddin Az-Zirikli wafatnya tahun 1177. Disebutkan di sini bahwa beliau itu mufti Syafi'iyah di Madinah. Apakah beliau bukan ahli sunnah? Nah, ini saya baca di dalam kitab An-Nurul Burhani, An-Nurul Burhani karya Ki Haji Muslih Meranggen Demak.
juz 2 An-Nurul Burhani karya Ki Haji Muslih Meranggen Demak, di juz 2 di catatan kaki, di bagian catatan kaki halaman 8 disebutkan bahwa Imam Barzanji Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji laisa minas Syiah, bukan tergolong Syiah, wala min ra'isihim, dan bukan kepala tokoh Syiah. Yang mengatakan bahwa Imam Barzanji ini Syiah, ya, wa hadza khata'un mubin, kesalahan yang jelas, li'annahu min ahli sunnah wal jamaah mufti Syafi'iyah. Nah, disebutkan di sini karena beliau adalah ahli sunnah wal jamaah dan mufti Syafi'iyah di kota Madinah. Nah, kemudian kita lihat karya beliau, yaitu di dalam Maulid Barzanji. Bagaimana Maulid Barzanji? Saya baca di dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Maulid Al-Barzanji. Saya baca di dalam kitab Maulid Barzanji, yaitu beliau mengatakan memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin sahibul ghar was-siddiqiyah. Jelas kan? Bukan tidak menyebut Abu Bakar, beliau menyebut, Imam Barzanji menyebut Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan wa awwalu man amana bihi minar rijal, pertama kali beriman kepada Nabi SAW dari kalangan laki-laki ialah Abu Bakar sahibul ghar, yang menyertai Nabi di dalam gua, was-siddiqiyah, dan orang yang punya gelar siddiqiyah, sangat jujur, sangat benar. Wa minas sibyani Aliun, dari kalangan anak-anak kecil yang pertama kali iman adalah Sayyidina Ali. Mana menunjukkan Syiahnya? Jadi beliau ini Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di kitab Barzanji di halaman 63 saya baca lagi, beliau juga mengangkat tentang keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Summa ada fi lailatihi, maka setelah Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, pulang malam itu, fasaddaqahu Siddiq bimasrah, maka Abu Bakar membenarkan, mengimankan, mempercayai dengan Isra-nya Rasulullah, bimasrah artinya bi Isra'ihi, dengan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaddaqahu Siddiqu bimasrah, maka Abu Bakar As-Siddiq membenarkan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas. Jadi beliau sangat mengagungkan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak ada alasan mengatakan Abu Bakar tidak disebut dalam Barzanji, Abu Bakar tidak disebut dalam Daiba, maka itu dipastikan Syiah. Tidak begitu. Kita sudah buktikan kan, beliau memuji Abu Bakar, beliau memuji Umar. Imam Barzanji memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ditegaskan di dalam catatan kaki dalam kitab An-Nurul Burhani karya Ki Muslih Meranggen, beliau bukan orang Syiah. Dan dikuatkan lagi di dalam kitab Taisirul Wusul karya Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai, membuka bab Khulafaur Rasyidin, dimulai adalah
Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan dua-duanya beliau ini ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.